Nah yang ketiga itu, ini yang kayaknya kalau saya ini yang nomor 3 ini menjadi sebuah yang terjadi saat ini, Iya. yaitu mengurangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi para teman-teman ya, para viewer Jejak Podcast, masih bersama saya Nino dan teman saya Dan Oke, selamat datang lagi ke Jejak Podcast pada episode kali ini, dimana dulu bang, apa tuh? dulu. Ini sebenarnya kita enak juga di posisi luar ya, Bang. Coba Oh kemarin-kemarin iya, kita gini. lupa saya. Nah, kalau kayak kalian lihat ya, kalau kalian bisa lihat, Ah, kita udah ada di suasana baru. iya, suasana baru. Coba untuk outdoor. Di belakang itu ada pemandangan di apa? Di sana ya. Ya, Awak itu juga. beton. Dan sana itu jembatan ya, jembatan Sabu. Sabu. Ah, jadi tinggal sejarah aja tuh bang nama Sabu. Iya. Oke, tapi ini looknya kita enak lah, kita karena obrolan santai kan. Siap. Oke, siap bang. Hari ini kita coba bicara apa? Ngobrol apa nih bang? Malam hari ini malam sih kan nampaknya malam sebenarnya. Malam ini atau episode kali ini di podcast kita akan membahas sebuah aplikasi media sosial atau platform media sosial yang lagi rame-ramenya. Rame-rame, Viral ya bang ya? viral, dan penggunanya tuh udah banyak sekali di Miliaran. seluruh Indonesia ya, miliaran di seluruh Indonesia, sedunia, satu dunia semua udah kenal dengan aplikasi ini tentunya. Nah, apa aplikasinya? Apa bang? Namanya itu adalah TikTok. TikTok, di mana orangnya itu ada TikToker ya. Iya, TikToker namanya. Nah, TikTok ini kalau setahu kami aplikasi ini adalah buatan dari Tiongkok ya. Jadi platform media sosial ini berasal dari Asia, sehingga kalau misalnya wajar kalau perhitungan kita itu dia menjadi sesuatu yang viral. Iya. Karena penduduk Asia ini lebih banyak daripada Eropa dan Betul. sebagainya. Nah, seperti Facebook itu kan lebih kepada Amerika Serikat ya. Nah, TikTok sendiri adalah sebuah platform sosial media video pendek. Durasinya pendek. Durasinya pendek yang didukung dengan musik, baik itu musik untuk tarian, gaya bebas ataupun performa. Nah, para penggunanya yang biasa disebut TikToker itu didorong untuk berimajinasi sebebas-bebas mungkin dan menyatakan ekspresinya dengan bebas, dan nantinya bisa dibagikan ke teman atau ke seluruh dunia. Itu adalah TikTok. Jadi platformnya kalau di YouTube itu udah ada YouTube Short ya. YouTube Short. YouTube Short, kalau Instagram itu Reel ya, Bro. Reel ya. Kalau Instagram itu Reel. Kalau Facebook sama Instagram kan sama, iya. jadi Reel. Nah, dalam sebuah platform media sosial tentunya ada positif dan negatif. Nah, positifnya tentunya TikTok ini bisa menghasilkan uang seperti YouTube ya. Iya, YouTube. sama. Cuman kita nggak tahu apakah dia hitungannya itu follower atau hitungannya itu per konten. Iya. Nah, banyak sih kalau misalnya kita lihat TikTok itu kan banyak, ada special effect, ada misalnya lagu-lagunya pun lagu-lagu istilahnya no copyright ya. Iya. Copyright tentunya ya. Jadi mereka itu tidak mempermasalahkan masalah seperti YouTube kan di agak strict ya, agak apa istilahnya, agak ketat peraturannya. Betul. Dimana kalau misalnya lagu-lagu konsumtif atau lagu yang dijanjikan orang itu bercopyright, sehingga banyak sekali tentunya kawan-kawan konten kreator itu mencari lagu-lagu yang non copyright yang disediakan YouTube atau disediakan konten kreator lainnya. Oke, sempat ya kemarin ini TikTok ini baru rilis tahun 2016 ya Bang. 2016 ya, ya. Lebih mudah dari ya aplikasi sosial media lainnya kan, seperti YouTube ini kan jauh lebih Betul. tua daripada TikTok. Namun kalau dari secara viral ya, secara penggunanya ya tentunya lebih menang ini TikTok. Ya, Itu betul. kan menjadi suatu pertanyaan Bang, kenapa TikTok ini lebih cepat naik daun dibanding sosial media yang lainnya? Ternyata di dalam TikTok ini kan ada menyediakan fitur-fitur menarik Ya, sehingga mendorong pengkonsumsinya ataupun TikTokernya ya. TikTokernya itu berkreasi dengan mudah dengan durasi yang sangat singkat, hanya 15 detik.
Masih. Nah, Saya nggak tahu tuh. cuma 15 detik doang, Pak. 15 detik ya? Jadi tinggal ya 15 detik jadi, terus bisa apa namanya, menghipnotis penonton Ya. gitu yang mengkonsumsi TikTok. Ya tentunya mereka berimajinasi. Kalau saya pribadi ya Bang ya, kalau memperhatikan shoot ya TikTok kan ya, enggak shoot lagi kan, TikTok lah ya. TikTok kadang terlena nih Bang, terlena gitu kan. Ya bagus juga sih fitur-fiturnya, cuman ya setiap aplikasi kan memang ada plus Dampak. minusnya, Ya. dampak negatif dan positifnya. Nah dampak positif dan negatif itu kan tergantung dari masing-masing orang pengguna ataupun pengguna. Nah, apa lagi ya Bang? Nah, dikutip dari Forbes itu majalah ekonomi dunia, bahwa pengguna aplikasi buatan Tiongkok ini mendapatkan 682 juta pengguna baru selama 2020 saja. Wow. 2020 itu ada 680 juta pengguna. Nah, setiap penggunanya setidaknya menghabiskan waktu sekitar 50 menit dalam sehari untuk menggunakan aplikasi ini. Jadi wajar kalau misalnya hitungan macam YouTube nih kan hitungan view kan. Iya, Nah, hitungan view. lebih menguntungkan ya. Nah, TikTok itu sukses membius semua penggunanya yang berasal di berbagai kalangan dan usia. Namun anak belasan tahun alias remaja adalah yang paling banyak merasakan TikTok. Jadi Iya. wajar kalau misalnya kita konten-konten TikTok itu semuanya anak muda. Nah, dampak positifnya di Indonesia seperti siapa ya waktu TikTok yang terkenal? Nah, masuk TV. Jadi istilahnya ada apa ya? Ada dampak positif secara ekonomi. Pengguna TikTok Betul. yang viral itu bisa menambah ya rekening bank mereka Betul. lah tentunya. Ya kedua memang TikTok ini tidak memerlukan akun kalau sebagai penonton ya Bang. Dan pembuatan akunnya juga sangat mudah. Ya. Jadi serangkaian aplikasi ini memang diciptakan untuk mempermudah semua kan. Terus kalau kita perhatikan ya, yang kedua setelah dia tidak perlu membuat akun, dia menyajikan juga video pendek yang durasi 15 detik ini memang ya cukup kalau menurut saya sih sebenarnya tujuannya untuk mengedukasi pengguna dari TikTok. Ya seperti mereka berkreasi kan, membuat sebuah video-video menarik yang mungkin bisa membuat mereka itu tren gitu. 15 detik cepat loh. Iya, 15 detik itu cepat. Ya biasanya kalau yang kita perhatikan dari TikTok tidak perlu memerlukan ya visual yang Iya. yang- Cukup di kamar jadi. Nah, cukup di kamar Betul. doang jadi. Bahkan di mana aja kalau mereka bicara TikTok ya, kalau bikin ketemu aja itu satu konten ya, kalau kita satu konten udah jadi TikTok, satu video gitu kan. Nah, dan satu lagi kalau tadi kita sebut di awal adalah musiknya bro. Iya betul, Musiknya. background musiknya. Macam mohon maaf kalau misalnya lagu Hutang itu kan terkenal di TikTok kan. Iya betul. Emang belang aja kan yang terkenal maling ada Floor 88 ya. Floor 88 band. Ya kita kan hanya memilih konten-konten yang bisa menginspirasi, Ya. mengedukasi, terus memberikan ilmu yang yang sebelumnya kita belum ketahui kan, seperti itu. Ya, karena kalau kita lihat kemajuan teknologi informasi ini sangat deras ya. Bahkan sekarang anak kecil SD itu sudah megang gadget loh bro. Iya, udah juga bisa pengguna TikTok Bang. Bayangkan. Itu luar biasa kan? Bayangkan. Nah, efek negatif yang kedua menurut pojok sosmed adalah membuang-buang waktu. Keasikan bermain TikTok seringkali menjadikan penggunanya mampu menghabiskan waktu berjam-jam bahkan tanpa memperdulikan waktu makan dan istirahat. Nah, itu yang Bayangkan, dikhawatirkan. loh. Bahkan tidak sedikit dari pengguna TikTok yang sampai melalaikan tugas dan pekerjaan mereka karena keasikan bermain TikTok. Wajar kalau misalnya tadi kecanduan ya, ada seharian megang gadget hanya untuk nonton TikTok, sehingga kalau misalnya pelajar itu kan PR-nya, Iya. terus rutinitas di rumah itu jadi sangat terganggu ya, sehingga betul kata tadi ya, itu hanya membuang waktu. Sementara kalau misalnya bisa TikTok ini dimanfaatkan secara baik, itu kan kalau nggak salah saya ada di menu TikTok itu ada untuk macam YouTube itu dia ada revenue ya, penghasilan dari situ. Penghasilan.
Nah, saya tidak tahu, saya belum mendalami, saya pun tidak punya TikTok masalah. Iya sama bang. Belum mendalami gimana sih dapat duitnya. Betul. Dan beberapa di Indonesia tiktoker tuh bahkan ada yang berpenghasilan berjuta Iya, sebulan kan. kan gara-gara TikTok nih. Kalau memang membuat TikTok itu menjadi sesuatu yang positif tentunya. Kita kalau dari YouTube ya perlu durasi yang panjang ya bang. Ya. Kalau TikTok hanya 15 detik doang, itu luar biasa menakjubkan. Itu bagaimana itu ya karena kan apa istilahnya perlu kreativitas tingkat tinggi di 15 detik itu apa yang harus konsep yang harus dijadikan kontennya apa kira-kira. Nah yang ketiga itu ini yang kayaknya kalau saya ini yang nomor 3 ini menjadi sebuah yang terjadi saat ini, yaitu mengurangi kepekaan sosial. Banyak dari tiktoker yang mulai kehilangan kepekaan sosial. Hal itu karena mereka tidak mau ambil pusing dengan kondisi di sekitar mereka. Tidak masalah apapun yang terjadi di sekitarnya, selama bisa bermain smartphone dan mengasih TikTok sepuasnya, mereka udah cukup. Sehingga bayangkan kalau misalnya dalam tetangga dekat, kan tetangga dekat anaknya itu main TikTok, istrinya main TikTok, jadi padahal terdekat loh. Kalau zaman dulu kita kan itu sudah pasti jadi teman dekat kan. Iya betul. Nah, kalau ini kalau bisa saya lihat juga bukan lihat TikTok sih sebenarnya. Kita keliling nih di pasar Sambas ya, warung kopi. Duduk satu meja, minum kopi, ngopi lah sama-sama. Ngopi santai. Tetapi mereka nggak ngobrol. Betul. Asik Mereka kan? hanya bermain gadget mereka masing-masing. Ya kan? Entah itu TikTok, entah itu game, entah itu apa. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita berkawan dengan manusia atau berkawan dengan gadget tersebut ya kan. Nah ini agak aneh kalau saya melihat kan. Boleh sih kemajuan teknologi ini semakin cepat, kita ngejarnya juga kalau misalnya dimanfaat secara baik tentunya hasilnya kan baik. Betul. Tetapi kalau misalnya untuk istilahnya hanya untuk main smartphone seperti dia, mereka istilahnya tidak berbicara kan kayaknya aneh-aneh aja. Jadi kalau bisa saya simpulkan bang, kalau poin yang ketiga ya, sebenarnya ini bukan berasal dari TikTok. Kalau kita ambil positifnya kan, semua terjadi. Kalau poin ketiga ini memang dari gadget sendiri pun bisa menghasilkan dampak negatif seperti ini bang. Jadi ya kalau poin ketiga ini ya secara umum untuk bukan secara umum ya, bukan secara khusus untuk TikTok, tapi secara garis besar teknologi sekarang yang sudah semakin canggih ya, masing-masing sudah megang gadget. Nah itu sebenarnya terdapat dari situ. Terus yang keempat ya bang ya, ada dampak negatif apa bang? Banyak Konten negatif bang. Bener sih bang. Karena permasalahan segini bro, kalau misalnya mereka butuh view, mereka butuh banyak view. Kalau misalnya yang normal aja kan orang tidak mau nonton. Betul. Sehingga banyak tiktoker ini mengambil jalan pintas dengan konten-konten negatif, konten tidak senonoh. Betul. Sehingga kan yang aneh seperti itu kan orang banyak akses. Ya kan seperti itu, karena hanya butuh view banyak, mereka melakukan hal yang negatif. Itu sangat disayangkan kalau bagi saya sendiri ya. Kalau kita lihat kondisi kondisi TikTok ini, khusus TikTok ya, karena aplikasi lain kan mereka sudah punya batas-batasan. YouTube hanya batasan kan. YouTube punya batasan. Kita di konten kreator tidak boleh tentang ras, itu tidak boleh. Terus konten-konten asusila itu sudah tidak boleh. Makian-makian itu sudah tidak boleh. Kekerasan sudah tidak boleh karena ada sistem rating. Nah sementara ini 15 detik tanpa, mohon maaf mungkin saya kurang tahu, tapi kalau kita tahu TikTok itu tidak ada batasan. Sehingga mohon maaf, konten-konten negatif, asusila, bahkan prank-prank yang tidak perlu sebenarnya kan banyak hadir di situ. Sehingga sebenarnya sih saya tidak menyalahkan 100% para tiktoker untuk membuat seperti itu, karena pasarnya tersedia. Karena orang-orang kita itulah yang dicari. Ya kan, seperti mohon maaf YouTube awal-awal seperti itu kan, prank yang tidak perlu. Sekarang alhamdulillah sudah pihak YouTube sudah membatasi hal tersebut, sehingga boleh dikatakan sebagian besar konten asusila, konten tidak negatif itu sudah berkurang. Bahkan komen-komen negatif itu sudah berkurang. Kan. Nah kalau TikTok ini kan belum juga kan istilahnya,
karena gini bang, kalau saya anggap TikTok itu tidak memperhatikan algoritma, nggak seperti YouTube kan. Ya. Jadi konten dari TikTok ini bisa aja apa aja pun bisa viral dan tanpa memperhatikan usia. Ya. Nah, jadi siapa saja yang pengguna TikTok, asal ada mereka aplikasi TikTok, ya apa yang viral sekarang ya memang langsung masuk Ya. tanpa memandang mereka itu siapa, penggunanya siapa gitu. Jadi ya memang sangat dibebaskan sekali masalah tontonan dari untuk konsumsi para konsumsi TikTok ini. Sebenarnya sangat disayangkan ya, semoga Iya, aja ke sayang depan sekali. kebijakan dari TikTok itu bisa membatasi. Ya, kalau Memberikan misalnya algoritma yang dia baik. kan TikTok ini kan banyak dance kan? Iya, Banyak dance, yang Tapi banyak. kalau misalnya dengan bagi biasa sih enggak Nggak masalah. masalah. Tapi sekarang kita lihat TikTok kan, karena kawan-kawan TikToker pun sekarang memanfaatkan YouTube di YouTube Short kan? Iya. Jadi kita tahu ya, aduh, kok banyak apa yang gini-gini gitu Iya. kan? Padahal YouTube itu diakses oleh semua kalangan, bahkan umur. Kita kan YouTube Kids, yang untuk YouTube Kids saja jarang diakses oleh anak-anak. Iya, betul. Ya kan, sehingga kalau misalnya kita YouTube biasa dengan, mohon maaf, dengan konten negatif dari para tiktoker yang masuk ke short, berbahaya. Betul. Oke, kembali lagi di jejak podcast. Jejak podcast. Jejak podcast. Jangan lupa subscribe, like dan share channel kami, dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, view dan share video podcast ini di media sosial kalian. Kita langsung aja ke bagian kelima dari 7 dampak negatif TikTok. Yang kelima itu karena tadi udah 1 dan 3 yang ini mengikis budaya malu. Gara-gara konten negatif itu makanya orang-orang sudah nggak ada malunya, biasa. Betul, nih, biasa gitu kan. kan. Padahal kalau secara Indonesia adalah ya orang ada timur, ya ada timur, lalu kesopan santunan diutamakan, bahkan sifat malu itu harus ditanamkan dari usia dini. Dan karena TikTok terkikis semua budaya-budaya Indonesia seperti itu. Sayang sekali ya bang ya. Sayang sekali sebenarnya kan. Jadi kalau misalnya ya kembali lagi kepada para pengguna TikTok sebenarnya, dan tentunya bimbingan orang tua. Susah sih kalau bimbingan orang tua nih, Benar-benar. ya kan? Karena pengguna itu anak muda dan anak kecil, Apalagi bebas gitu. bebas sudah gadget. Iya, bebas benar. Nggak ada batasan. Oke, lanjut yang Kalau keenam yang itu keenam mengurangi produktivitas. Iya, Karena mengurangi tadi karena kecanduan, hanya berkutat di dunianya sendiri, terus mengikis malu konten kan untuk menghasilkan konten seperti itu, sehingga mereka ini tidak melulu bersenang-senang sebagai makhluk sosial. Manusia itu makhluk sosial, setiap hari kita memiliki tanggung jawab dan tugas masing-masing apapun profesi Anda, tapi dituntut untuk bisa produktif dalam profesi yang dijalani. Betul. Nah, kalau misalnya dari anggaran bisa menghasilkan uang dari TikTok, kenapa tidak itu yang diseruskan? Bukan hanya sekedar konten suka-suka, konten yang negatif. Betul. Sehingga kan karena untuk menarik view tadi. Oke, yang terakhir bang, Lanjut, mengurangi waktu istirahat. Ya, ini sudah pastilah. udah pastilah ya. Ya, pasti. Karena mereka semakin belum puas dengan video yang mereka hasilkan, mereka terus berusaha membuat suatu video Betul. yang menurut mereka puas gitu untuk diupload dan ditontonkan ke banyak orang. Ya. Yang nonton juga sebenarnya kan dengan banyaknya konten-konten kan, ini konten Memang dan nggak salah, menonton, Bang. Iya. dan menonton akhirnya. Asik. Kasihkan mereka. Kasihkan, Nah, kasihkan kasihkan. dari 15 detik ke 15 detik lagi, Lagi. terus 1 jam 2 jam ya Nggak terasa. nggak terasa, bahkan ada yang sampai nggak tidur. Itu luar biasa kan. 24 jam nonton kan. 24 jam hanya nonton TikTok, Itulah makanya nggak ada iklan tapi kok bisa menghasilkan ya Bang. Luar biasa. kalau misalnya dari penghasilan itu sih, yang pasti sih provider untuk semuanya. Iya, betul. Kuota tuh cepat habis kesan ngomongnya. Makanya sekarang, apalagi sekarang 4G mau menuju 5G, kecepatan internet semakin cepat. 4G itu kalau nggak salah itu paling maksimal sekitar 50 mega per detik bisa. Apalagi nanti 5G. Aduh, Tuhan. Aja Oke, sih. kalau menurut Bang Mino sendiri nih Bang, seandainya di Indonesia kita TikTok ini ke depan dari pribadi Bang Mino,
perlu nih diblokir ataupun Oh. karena mengingat ini bang, karena kita kan terlalu banyak dampak negatif. Apakah perlu ini diblokir atau Bang Nino sebaliknya ingin menggunakan untuk memanfaatkan TikTok ini sebagai komersil. Nah, kalau saya Gimana, secara Bang? pribadi, saya sih tidak istilahnya tidak melarang adanya TikTok kan. Kalau misalnya tadi dari awal sudah saya katakan, kalau misalnya digunakan secara positif, ada penghasilan. Karena kondisi tadi warga Indonesia ini kan ruang untuk lowongan kerja sedikit. Iya. Sehingga kalau banyak konten kreator di YouTube, konten kreator di TikTok ini, kalau memang dimanfaatkan secara benar nggak masalah. Betul. Cuman permasalahannya tadi adalah untuk menambah view tadi. Pasar Indonesia itu kontennya negatif. Itu yang jadi masalah kan? Itu jadi apa istilahnya? Buah sikalakama kan? Simalakama. Nggak ada konten negatifnya ya nggak viral. Nggak viral. Mereka harus konten negatif baru viral kan? Nah, Itu yang bahaya sebenarnya. Nah, Tapi kalau saya sih secara pribadi sih seharusnya gimana ya? Kalau misalnya karena namanya dunia maya ini kan sudah bebas, betul. tidak ada penghalang. Bahkan pemerintah sendiri dari Kementerian Kominfo itu nggak bisa menghalangi sebuah aplikasi di dunia maya. Contoh kasus Telegram, nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Walaupun itu udah asusila. Iya, kalau Telegram sih bukan asusila, kemarin masalah teroris. Oh iya. Tapi nggak bisa memang. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Karena server itu kan server mereka di luar negeri semuanya. Iya. Dan server itu langsung ke cloud, istilahnya ke dunia maya yang tidak bisa dihalangi. Sekarang saya mau tanya, kalau misalnya di YouTube 18 plus, umur 7 tahun bisa nonton kok? Iya. Karena gampangnya akses, ya kan? YouTube sendiri loh. Jadi istilahnya kalau ada satu aplikasi kita buka YouTube, Anda belum masuk umur ini, nah seperti itu kan kita bisa. Gini bang, kalau YouTube ya, kalau setahu saya tuh setiap kita bikin buka akun mau nonton pasti dibuat akun kan. Iya, maksud saya betul akun, Iya. tapi kan bisa bulat bro. Iya sih, betul, dari tahun usia Dari bisa, tahun usia kan bisa ya. kan. Nah, Dia cuman, kan hanya minta nomor HP, Iya. tidak nomor KTP, tidak Betul. nomor. Nah, kalau misalnya untuk TikTok, kalau misalnya mereka butuh ID seperti itu, harusnya seperti itu. betul. Sebagai contoh, saya bukan mencontohkan ya, macam negara tetangga Malaysia, mereka untuk membeli SIM card itu kan perlu pakai ID card. ID card. Benar. Nah, seperti itu. Indonesia kan bebas. Hmm. Nah, sehingga seperti itulah. Tapi karena tadi saya bilang untuk Indonesia ini masyarakatnya besar, kepadatan manusianya besar, sehingga disitulah para provider, para istilahnya memanfaatkan hal tersebut. Makin banyak semakin laku kan nggak masalah. Karena jadi kalau dibandingkan jadi TikToker ya lebih mudah daripada YouTuber. Bang. Ya betul sekali. YouTuber itu sangat susah loh. Prosesnya Prosesnya luar biasa. susah. Kawan kita yang di depan nih, bang kameramen butuh 1 tahun untuk buat satu konten. Satu konten Satu kan? konten 1 Luar tahun. biasa. Channel apa Bang? Orang awam. Orang awam. Oke, jangan lupa subscribe orang awam. Ya betul, jangan supaya kalau misalnya Anda ingin mengetahui masalah herbal, masalah herbal, masalah apa tadi memanfaatkan lahan sempit Anda untuk jajanan, tonton Orang Awam. Ada lagi Bang yang lain? Our Fishing TV. Kalau Anda hobi ngail, hobi mancing, jangan lupa subscribe Our Fishing TV. Ada lagi Bang? Nanti lah. Berarti ya. Tidak habis nih Bang Men. Oke, siap. Oke, terima kasih ya teman-teman Jejak Podcast. Pada malam ini kita sudah bahas membahas tentang media sosial, terutama TikTok. Dan mudah-mudahan kedepannya kita akan membahas banyak lagi tentunya. Rencana sih kayaknya ada bubur pedas instan. Bubur pedas instan. Sama hal lain ya. Iya, sama Amisaguk instan. Amisaguk instan. Dan tentunya untuk besok kalau tidak salah itu tanggal 29 Juni adalah Hari Keluarga Nasional. Nah, kita mengucapkan selamat Hari Keluarga Nasional. Dan tahun ini mereka bertemakan stunting. Insya Allah Jejak Podcast akan membahas stunting juga bersama teman-teman dari kawan-kawan yang relawan stunting kesehatan tentunya. Oke. Ya, itu sampai sini dulu kawan-kawan, teman-teman Jejak Podcast, kebersamaan kita tentunya tentang membahas tentang media sosial, platform media sosial Yang TikTok. sangat viral ini. Mudah-mudahan bermanfaat
Mudah-mudahan ya, mohon maaf kalau misalnya ada satu kata atau dua kata yang setelah menyinggung Anda, karena pun kami manusia tidak lepas dari kesalahan. Boleh di komentar ya bang kan? Ya, udah Kalau komen. seandainya ada yang kurang itu boleh di Di komentar. komen aja di link komen kami. Oh bang, ini Komen ya. kurang-kurang ini, oh seharusnya gini, oh itu boleh, itu memang menjadi apa harapan kita untuk suatu perkembangan kita ya. Kita Ya. juga lagi proses kan. Bagi proses. Semoga semakin sukses gitu. Amin. Amin. Terima kasih, saya Nino dan Doni, mengucapkan jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like dan share di media sosial Anda. Terima kasih. Bila taufik wadaya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Jejak Podcast.